Oh, anu Kak, kalau merokok mungkin dimatikan dulu video anunya di merokok dulu. Boleh. Wah, jangan sampai ada pelanggaran. Dihapus nanti itu. Hmm, ini kita komitmen ini guru PKG. Ya, kita mulai saja nih, Kak. Iya Oke, Kak, siap. silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan kita semua. Semoga akhir zaman nanti mendapat syafaat dari beliau, insya Allah. Kakak-kakak, pada kesempatan hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang manfaat sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Di mana ini merupakan modul 1.2. Di sini saya sharing kakak. Ya, ini kesepakatan bersama. Saya bacakan kembali. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kemana? Di sini ada pertanyaan kemana. Di sini kita akan kemana arah tujuan kita di pembelajaran hari ini. Yaitu tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara aktif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, tujuan capaian umum modul. Guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian, ini agenda kita. Kemudian ini agenda detailnya. Selanjutnya apa? Apa yang akan kita lakukan ke depan?
Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Ini kata Mahatma Gandhi. Ini salah satu ungkapan yang menunjukkan tentang basic thinking. Sekarang berdasarkan apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset thinking? Kakak-kakak mungkin bisa menulis di kolom chat tentang pandangan terhadap pendekatan aset basic thinking. Silakan kakak-kakak di kolom chat ditulis. Apakah kakak-kakak bisa mendengar suara saya? Bisa Kak, jelas. Silakan kakak-kakak di kolom chat untuk pandangan terhadap pendekatan aset basic thinking. Sudah Kak, ada di komentar. Ya. Jadi menurut Kak Haris, pendekatan berbasis aset adalah pendekatan yang secara praktis untuk menemukan dan menggali potensi diri. Ya, betul sekali kakak. Mungkin yang lain menulis pandangannya terhadap aset basic thinking ini. Silakan kakak-kakak yang lain tulis di kolom chat. Ya, Kak Jasrianto, pendekatan yang berbasis pada kemampuan yang dimiliki diri sendiri ataupun kelompok. Ya, betul sekali. Luar biasa Kak Jasrianto. Kak Harmiati, pendekatan aset basic thinking adalah pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki. Ya, betul sekali Kak Harmiati. Kak Aswin Bahar, pendekatan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada baik individu maupun kelompok. Ya, termasuk juga itu Kak.
Yang lain, kakak-kakak yang lain bisa menuliskan pandangannya terhadap pendekatan basic training ini. Masih ada kakak-kakak yang lain? Baik, sambil menunggu yang lain, kita lanjut saja ya. Jadi apa yang kakak-kakak sampaikan itu sudah benar semua, bahwa aset basic thinking adalah pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki dari apa yang kita tidak miliki. Jadi aset basic thinking ini adalah kekuatan yang kita miliki. Kemudian istimewaan aset basic thinking adalah dapat membantu menyampaikan pesan, kemudian membantu meningkatkan partisipasi, membantu memanfaatkan sumber daya, membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu menciptakan lingkungan yang adil, dan lain-lain. Jadi keistimewaannya basic ini sangat banyak sekali ya kakak-kakak. Selanjutnya, mengapa pendekatan basic thinking ini menjadi penting? Karena untuk mencapai pembelajaran, sehingga peserta didik dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Selanjutnya kakak-kakak, ini ada studi kasus, silahkan dibaca. Kemudian nanti saya akan membagikan kelompok dalam virtual ini, membagi 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang studi kasus ini. Jadi kakak-kakak bisa mendiskusikan tentang kasus ini. Izin Kak, bisa agak diperbesar sedikit? Ya. Udah kelihatan Kak? Kecil sekali Kak. Kecil ya? Iya Kak. Jadi kakak-kakak nanti saya akan bagi kelompok masuk dalam breakout room. Kakak-kakak nanti berdiskusi dengan kelompoknya tentang studi kasus ini. Kemudian kakak-kakak nanti akan mengidentifikasi pendekatan apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, kemudian mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan aset dalam situasi tersebut. Mungkin nanti dalam room kakak-kakak ada yang bisa menampilkan ini di roomnya, karena ini studi kasus ini ada di LMS ya. Kalaupun di teman kelompoknya nanti tidak bisa menampilkan ini, saya kirim saja lewat WA ya, biar bisa dibaca.
Bagaimana kakak-kakak? Siap Kak, siap. Bisa, bisa. Ini saya bagi kelompok. Izin fasil foto slide 17. Ya, Slide 17. Tolong ditampilkan sebentar mau foto. oh ya. Sabar ya Kak, saya sementara membagi kelompok. Sudah bisa dicari jawabannya ini, Kak? Atau bagaimana? Boleh, boleh. Sekarang bisa. Tapi diskusikan dulu nanti. Bisa sendiri dulu cari, sambil nanti teman-teman yang lain juga menyampaikan pendapatnya. Oke, oke.
Jadi kakak-kakak saya hanya bagi 2 kelompok saja karena kita kurang ya. Harusnya 3 kelompok, tetapi karena kita hanya beberapa orang, jadi saya bagi 2 saja. Waktunya itu kakak-kakak 20 menit. Ke depan silahkan berdiskusi tentang kasus yang 3 tadi. Silahkan masuk ruang kakak-kakak. Yes, terima
Sudah masuk semua ya? Sudah. Kembali ke room utama. Sudah ya. Baik kakak-kakak, selanjutnya dari hasil diskusi dari kakak-kakak sekalian, mungkin kakak-kakak perwakilan untuk membacakan hasil diskusi tentang kasus tersebut. Silakan. Kelompok berapa dulu Kak? Tadi tertulis di anu itu kayaknya kelompok 1 Kak Aswin. Iya, Pak Aswin dulu. Oke, izin Pak, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 1. Diskusi kelompok 1 tentang identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Mungkin kami menggunakan pendekatan secara empatik. Empatik itu seorang guru atau pihak sekolah harus memahami dan merasakan perasaan yang punya kebun kopi. Nah, contoh kasusnya menyelesaikannya dengan memberikan dukungan secara emosional kepada pemilik lahan kopi agar sukarela memberikan lahannya untuk dipakai peserta didik. Terima kasih. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa menanggapi tentang apa yang dikemukakan oleh kelompok 1. Ada kakak-kakak yang silakan Karis. Gini Kak, jawabannya tadi Kak Aswin. Nomor 1, pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kak Aswin tadi pendekatan apa Kak? Empatik? Empatik melalui perasaan. Oh iya. Yang saya baca di modul begini Kak, ada 2 pendekatan berbasis aset dengan pendekatan berbasis kekurangan atau hambatan. Ya. Berarti kita memilih di situ Kak Fasil bagaimana? Antara itu 2 ya, seperti itu. Ya. Saya begitu seperti itu. Ya, jadi untuk pendekatan yang di studi kasus ya. Ya, studi kasus itu hanya 2 ya, pendekatan berbasis kekuatan dan dengan kekurangan atau hambatan. Iya, betul. Tetap. Menurut saya Kak, ya, yang dipakai dalam studi kasus 3 yaitu yang dipakai adalah studi kasus sumber daya berbasis kekurangan atau hambatan Kak. Menurut saya Kak. Makasih. Ada yang lain? Kakak yang lain? Ya, silakan Kak. Oke. Kan tadi fokus utamanya yaitu pendekatan yang digunakan itu yang sudah ada, basic. Basic itu artinya pendekatan yang tanpa menggunakan bantuan. Misalnya kan kalau empati itu basicnya semua manusia ada. Semua manusia punya empatik. Nah, kalau pendekatan di luar dari basic, misalnya pendekatan melalui tekanan kepala desa, kepala dinas, bahkan bupati, itu pendekatan yang di luar basic. Kalau basicnya manusia itu punya rasa empati, hubungan emosional yang harus ditekankan di situ antara si pemilik lahan dengan pihak sekolah, baik guru atau kepala sekolah, tanpa melalui campur tangan kepala desa atau pihak berwenang. Mungkin seperti itu untuk basicnya. Kan kita menggunakan pendekatan basic ceritanya di sini. Terima kasih. Mungkin ada lagi tanggapan?
Eh, jadi kakak-kakak saya dulu tampilkan dulu sharing dulu. Jadi apa yang tadi disampaikan Kakak Aswin dan Kak Haris itu sudah sesuai ya. Sebetulnya itu tapi lebih terperinci mungkin ke Kakak Aswin terhadap apa yang disampaikan. Eh, kita ketahui bahwa dalam eh, identifikasi pendekatan berpikir yang digunakan itu situasinya yaitu ada beberapa aset ya yang digunakan. Ada aset manusia, ada aset sosial, ada aset lingkungan dan lain-lain sebagainya, ada aset agama dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu kakak. Kemudian selanjutnya hal-hal apa yang menjadi faktor penghambat terhadap situasi tadi sehingga sekolah tersebut tidak bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif. Ya, silakan Kak Aswin. Oke, mungkin faktor penghambatnya setelah kita membaca tentang karakter dari si pemilik lahan kebun kopi yang tidak bisa atau tidak mudah diajak kerjasama, mungkin itu penghambat untuk para peserta didik, karena mungkin peserta didik tidak berani melewati lahan kebun kopi tersebut karena tidak ada keputusan yang jelas dari pihak sekolah dan pihak kebun kopi. Terima kasih. Ya, betul sekali ya Kakak Aswin. Ada yang lain? Mungkin kakak yang lain bisa menambahkan. Jadi betul ya apa yang dikatakan dari Kakak Aswin tadi bahwa faktor utama kenapa sehingga tidak maksimal karena faktor komunikasi ya, sehingga pembelajaran yang ingin diharapkan atau memaksimalkan pembelajaran yang diharapkan tidak berjalan atau tidak efektif. Yang kemudian faktor kedua adalah faktor keputusan atau faktor politik atau faktor keputusan dari kepala sekolah yang tidak mencoba untuk mengambil sebuah keputusan atau membuat sebuah negosiasi terhadap pemilik lahan kopi tersebut. Begitu mungkin ya kakak-kakak. Sekarang mengapa guru PJK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan aset based thinking ini? Mungkin kakak-kakak bisa mengeluarkan pendapatnya. Mengapa guru PJK perlu mempelajari menerapkan pendekatan aset based thinking?
Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan, kalau bisa juga melalui kolom chat. Mengapa guru PJK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset-based thinking ini? Ya, silakan Kak Aswin. Oke, pertama Kak, kita harus sepakat tentang pengertian asset based thinking supaya include. Ya. Pertama itu pengertian ini saya baca ya, pengertian asset based thinking adalah suatu cara berpikir yang menekankan pada kekuatan sumber daya dan potensi yang ada dalam suatu individu atau komunitas atau kelompok dibandingkan dengan fokus pada masalah dan kekurangan. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan komunitas, manajemen, dan pendidikan. Mungkin itu Kak dulu yang pertama kita harus sepakati. Ya, betul sekali Kak. Jadi pendekatan asset based ini adalah pendekatan yang berpikir tentang kekuatan ya. Ya, sumber daya diri. Jadi kalau saya cermati berarti guru PJK perlu mempelajari asset based thinking itu. Memang guru olahraga itu sudah ada sebenarnya Kak dalam diri sendiri, tapi belum bisa diceritakan secara luas. Sebenarnya ada dalam diri sendiri. Misalnya seperti tadi empati, itu guru olahraga paling empati itu. Guru olahraga itu paling favorit dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Karena sering bermasyarakat, semua peserta didik dihafal, orang tua bisa dirangkul, begitu Kak. Ya. Saya kira saya sepakat dengan Kakak Aswin tentang apa yang disampaikan. Cuma yang kita bahas di sini adalah bentuk fisiknya ya. Tadi itu adalah bentuk mungkin perasaan atau apa atau dalam bentuk, tetapi di sini tentang berpikiran asset based ini, thinking ini tentang fisik, mungkin begitu. Kemudian selanjutnya, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking ini? Mengapa? Karena ini sangat banyak manfaatnya Kak untuk pendekatan asset based thinking ini. Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari pendekatan ini. Itu adalah salah satu contohnya adalah mengoptimalkan potensi siswa, kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan, menciptakan lingkungan yang positif, menyesuaikan pengetahuan dengan kebutuhan individu, meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik, dan lain-lain sebagainya ya Kakak. Selanjutnya, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJK. Guru PJK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ini akan fokus berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta manfaat aset yang ada untuk pembelajaran pada peserta didik. Jadi ini pentingnya pola pikir berbasis aset kekuatan yang kita. Selanjutnya, ini ada pola pikir berbasis aset. Ada yang berpola pikir masalah, ada yang juga berpikir pola kekuatan. Jadi yang kita
lakukan sebagai guru PJK itu kita tidak berpikir berbasis ke masalah, tetapi berbasis ke kekuatan. Contohnya saja ini seperti masalah itu mencari dan mengatasi masalah. Sedangkan kalau berbasis ke kekuatan itu mengidentifikasi, apresiasi sedikit kekuatan dan potensi aset. Kemudian cara pandangnya di masalah, cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah kesulitan. Sedangkan kalau berpikir aset kekuatan, apresiasi kekuatan, potensi aset dalam sistem tersebut sangat semangat gotong royong dan kreasi. Jadi ini kita dalam guru PJK itu harus berpikir berbasis aset kekuatan. Begitu kakak. Selanjutnya di mana? Sekarang kita masuk di studi kasus kelima, Kak. Mungkin bisa dibaca atau dilihat. Kemudian saya akan kembali membuat room. Mungkin waktunya sedikit saja, jangan terlalu lama. Tadi terlalu lama mungkin ya. Jadi kakak-kakak mendiskusikan kembali di ruang grup. Antara saya bagi. Pertanyaannya mana, Kak? Karena studi kasus ini sudah saya download di LMS, saya baca saja. Iya, sudah, Kak. Mungkin bisa di sharing-sharing ke rekan kelompoknya nanti. Mungkin pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi ya, Kak, tentang kasus ini, deskripsi saja tentang kasus ini. Kakak-kakak, studi kasus 5 sudah saya kirim di WA Group. Ya, mungkin kakak Eleng bisa membaca. Pertanyaan mana tadi, Kak? Pertanyaannya? Sama yang tadi, Kak, yang pertama saya kirim, mengidentifikasi.
Silakan gabung Kak di ruang kelompoknya. Kak Harniati, Kak Samiun, Kak Rahyuni silakan masuk di gabung. Izin Kak, link kelompok 2-nya. Belum join Kak di situ belum? Kita Saya join. kelewatan mungkin Kak. Saya enggak. Ayo tunggu saya ulang. Silakan gabung Kak. Izin Kak, linknya belum ada. Kalau ada di layar Kakak untuk join, kita ikut join di situ Kak. Kak Samiun bisa mendengarkan suara saya? Mungkin bisa join juga Kak di kelompoknya.
Baik kakak-kakak, tentang kasus kali ini bagaimana? Mungkin ada yang bisa menyampaikan tentang kasus itu. Ya, silakan Kak Aris. Oke. Menurut saya Kak, dari situasi apa lagi namanya 5 tadi, menurut saya yang dipakai adalah pendekatan berbasis kekuatan Kak. Karena kenapa? Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata di satuan pendidikan. Kemudian Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Kemudian, dalam konteks pendidikan, pendekatan berbasis aset adalah referensi yang baik bagi sekolah untuk memetakan kekuatan dalam internal sekolah demi menunjang proses pembelajaran. Itu saja Kak menurut saya. Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih Kak Aris, luar biasa atas jawabannya. Kemudian Kak Aswing, saya bacakan ya. Setelah membaca studi kasus dari Bu Hayati dalam berbagi pengetahuan pada komunitas belajar PJOK, Bu Hayati memaparkan tentang cara mengajar PJOK dari sisi gaya komando yang mengutamakan prestasi dipahami oleh Pak Bugar. Jadi cara Bu Hayati memanfaatkan aset secara maksimal dengan menggunakan aset PM menjelaskan secara baik tentang pembelajaran PJOK fokus pada dari dan tujuan murid. Kaswin mungkin ini jawaban ya dari atau jawaban dari diskusi tadi. Ya, sudah jawaban Pak Kak Fasil. Karena saya ini menelaah studi kasus. Studi kasusnya kan Bu Hayati sama Pak Bugar. Ya. Bu Hayati menjelaskan cara pembelajaran komando itu sudah ketinggalan zaman. Komando itu artinya harus guru yang utama. Misalnya guru maunya prestasi bulu tangkis, jadi pelajarannya setiap hari bulu tangkis. Sepak bola. Dia kan tujuannya prestasi seperti yang dilakukan oleh Pak Bugar. Jadi Bu Hayati menyanggah bahwa itu bukan lagi pembelajaran yang cocok untuk Merdeka belajar, iya. Merdeka belajar karena siswa tidak merdeka. Yang harusnya itu berfokus pada murid. Nah, itu harusnya. Jadi Bu Hayati memanfaatkan aset di PMM untuk membuka ruang lagi berdiskusi supaya guru-guru yang lain mengerti tujuan dan maksud pembelajaran yang baik. Terima kasih. Luar biasa Kak Aswin. Jadi apa yang dilakukan Bu Hayati itu telah memaksimalkan ya aset-aset yang dimiliki. Dia memanfaatkan aset komunitas MGP PJOK tingkat di SMP-nya, kemudian aset yang kedua juga itu peran peserta yang aktif dalam kegiatan MGP, kemudian pergeseran cara mengajar dari komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif ya. Kemudian memanfaatkan juga aset PMM yang untuk kegiatan webinar. Jadi apa yang dilakukan oleh guru Hayati ini, dia memanfaatkan aset-aset tersebut. Begitu ya Kak?
Jadi sudah betul tadi Kak, pendekatan yang dipakai, pendekatan Ya. berbasis kekuatan. Ya, pendekatannya berbasis kekuatan. Ya, betul. Oh Kak. iya Kak, siap. Selanjutnya untuk kasus terakhir ini kita tidak usah tidak usah masuk room lagi ya. Cukup di sini saja ya. Ya Kak, di sini saja. Iya. Mungkin saya sharing dulu tentang kasusnya. Silahkan kakak-kakak membacanya dan memberikan pendapatnya. Sabar ya Pak. Kalau bisa kelihatan, silakan kakak-kakak. Apa kakak-kakak bisa membacanya? Bisa sekali Kak, bisa. Kalau pertanyaannya Kak, Tunggu saya. Sama dengan hal yang tadi juga situasinya seperti itu, tapi mungkin lebih banyak. Apa saja apa saja aset yang dimiliki? siswa jiwa raga dan yang sudah dimanfaatkan. Oke Kak, oke. Nah, tunggu nak. Tunggu dulu nak. Susi, kan udah oke? Dia selesai nih juga. Bagaimana kakak-kakak? Udah?
Gimana kakak? Sudah? Sementara menulis. Oke, baik. Silakan Kak Aris. Dari pertanyaan tadi, ya, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Menurut saya, aset yang dimiliki diantaranya sarana dan prasarana yang sangat memadai. Kemudian yang kedua, pendanaan dari orang tua dan donatur. Kemudian alat-alat olahraga yang tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Itu Kak. Terima Oke, kasih. luar biasa. Jadi menurut Kak Haris ini aset-aset yang dimiliki itu tadi sudah banyak ya, karena di pusat kota banyak aset-aset yang dimiliki dari sekolah tersebut. Tapi mungkin karena ada mungkin gurunya yang belum memanfaatkan aset-aset tersebut. Kakak lain bisa mengeluarkan pendapatnya tentang aset yang tentang studi kasus di atas, ya silakan Kak Aswin. Oke, saya menambahkan kurang lebih sama tentang aset SMA Jiwa Raga, yaitu sarana dan prasarana sangat memadai, donatur dari orang tua siswa dan sangat didukung untuk digunakan sebagai untuk kegiatan sekolah, dan asetnya juga bagus, terutama dalam komunikasi yang baik dan terjalin antara kepala sekolah, bidang kesiswaan, wakakurikulum, sarpras, dan komite sekolah. Walaupun ada sedikit masalah yang kurang maksimal digunakan karena pemegang kunci sarpras tidak dibuka dan ada sebagian alat-alat yang kurang dimanfaatkan dan rusak. Mungkin seperti itu saja, Pak. Oke, thank you. Ya, luar biasa Kak Aswin. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Kak Aswin.
Jadi aset yang dimiliki Jiwasraya dan yang sudah dimanfaatkan menambahkan bahwa ini lanjut bahwa daerah tersebut adalah terletak di daerah perkotaan strategis, sarana prasarananya relatif sangat memadai, penandaan orang tua yang moderator sangat mendukung. Kemudian upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, Sapras, komite mengatasi permasalahan yang ada. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik, dan kebijakan kepala sekolah. Jadi tadi kasus itu kasus yang tadi kita baca atau kita lihat bahwa ada sedikit masalah dari sekolah ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aswin tadi, tidak adanya komunikasi dan saling menyalahkan antara siapa yang memegang kunci. Jadi aset-asetnya yang dimiliki oleh saudara ini seperti ini ya, sarana prasarana olahraga memadai, pendanaan orang tua, kemudian keberanian peserta didik. Berarti kalau keberanian peserta didik ini adalah masuk dalam aset manusia ya, yaitu siswa. Kemudian kebijakan kepala sekolah ini masuk dalam aset politik yang diambil oleh kepala sekolah. Mungkin begitu ya kakak-kakak. Selanjutnya perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama, fisik, lingkungan, alam, finansial, dan politik. Jadi apa-apa yang tadi studi kasus tersebut ada dalam ketujuh aset ini. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, komite bersuara menyampaikan kritik, kepala sekolah sebagai pemimpin melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya, kemudian kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan sekolah dan mengatasi tantangan yang ada. Jadi ini aset yang dimiliki oleh situasi tersebut. Begitu ya kakak-kakak. Selanjutnya kita lanjut. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJK dalam mengenali dan mengintegrasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Apakah selama ini kita belum memanfaatkannya itu atau bagaimana? Kita lanjut saja Kak. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang akan dilakukan? Mungkin ini sudah ya kakak. Kita lanjut saja karena kita keterbatasan waktu. Tahap lakukan. Tahap ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui SMS, LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Kemudian batas waktu pengumpulan tugas tahap lakukan ini adalah akhir di modul 16. Kemudian yang dilakukan adalah tugasnya adalah Bapak Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam label pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Jadi ini tugas yang akan disematkan di LMS ya, yang dikumpul di LMS Kak. Jadi ini seperti ini formatnya. Kakak-kakak silahkan download di LMS-nya, kemudian mungkin ditulis di
Word, kemudian sudah ditulis di Word aset-aset apa yang ada di sekolah kakak-kakak. Tidak terlepas aset di sekolah kakak itu kan banyak tadi, ada 7 itu, aset manusia, apalagi ada aset sosial, ada aset politik, budaya, silakan ditulis sesuai dengan kondisi sekolah kakak-kakak sekalian. Peserta memiliki, pada akhir sesi kita hari ini, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Mungkin itu saja kakak-kakak. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Silakan Kak Haris. Ini Kak, terkait dengan aset tadi di tabel sudah saya download, tabel 3. Di sini ada 5 kolom aset. Hanya satu yang ditulis aset Kak, atau bisa lebih dari satu? Lebih tergantung dari sekolahnya kakak. Aset bisa lebih dari satu. Oh, seperti itu Kak. Ya. Tergantung dari sekolah ya? Ya, tergantung dari sekolah kakak-kakak. Jadi dari ke-7 itu kalau ada yang tidak masuk tidak usah, tapi kalau masuk semua kasih masuk saja. Kak, makasih banyak. Kak Aswin, tolong Kak ditampilkan kembali ke-7 aset itu supaya bisa difoto, supaya nanti dikelompokkan aset apa saja yang masuk di sekolah. Terima kasih. Saya cari Kak. Ada saya kirim di grup Kak. Iya. Saya foto tadi. Iya. Coba kita lihat grup. Di grup saja ya Kak Aswin. Mungkin ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau begitu saya isi stop sharing. Kemudian untuk hari ini kita sudah selesai. Kita sedikit molor waktunya tapi tidak apa-apa. Kemudian mengingatkan kembali agar LMS-nya itu dibuka, kemudian dikerjakan tugas-tugasnya. Mungkin itu saja. Baik, saya tutup saja pertemuan hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Sekarang kakak-kakak bisa on cam dulu, kita foto bersama dulu. Foto bersama. Silakan semuanya teman-teman on cam. Dikirim di grup Pak Fasil kalau sudah di screenshot. Siap. Salam olahraga. Salam. Oke. Saya izin live ya Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Siap. Oke. Ada.